Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang luar biasa di dalam Tuhan. Revival, berubah, berkarya menjadi berkat. Dahsyat Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu kita semua. Mari hari ini kita akan merasakan kedahsyatan Allah yang terus Tuhan lakukan dan nyatakan ketika hal itu ada di dalam hidup kita masing-masing, yaitu firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 18 maksud saya Bapak Ibu Saudara, terbalik menyebutkannya ya. Amsal 14 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Hari ini pengalaman apa yang Bapak Ibu rasakan? Pengalaman apa yang sudah didapatkan baik kemarin atau hari ini? Apakah itu pengalaman yang mendatangkan sukacita ataukah pengalaman yang mendatangkan kesedihan dalam hati? Hari ini kita akan belajar bersama-sama renungan yang berjudul pengalaman. Dari ayat 18 dalam Amsal pasal 14 dikatakan bahwa orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang bijak bermahkotakan pengetahuan. Pengalaman, orang yang berpengalaman mendapat kebodohan dikatakan. Bagaimana caranya agar seseorang berpengalaman? Ya, kalau Bapak Ibu memiliki jawaban, itu adalah jawaban yang menurut kita ya, bahwa pengalaman itu bisa datang dari hal-hal apa saja yang kita alami dalam hidup kita hari ke sehari yang berikutnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar seseorang berpengalaman? Pengalaman hanya diperoleh apabila seseorang melakukan sesuatu. Pengalaman hanya dapat diperoleh apabila seseorang bertindak mengerjakan sesuatu dalam kehidupannya. Orang yang berpangku tangan atau bermalas-malasan, maka dia akan selalu enggan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan ia tidak akan mendapatkan pengalaman. Tidak ada pengalaman yang didapatkan. Karena pengalaman datangnya dari tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Baik seorang anak kecil, anak-anak dewasa, pemuda remaja, orang-orang tua, orang-orang dewasa. Pengalaman itu dialami, didapatkan ketika kita melakukan tindakan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya, seorang anak yang sangat terjaga, seorang anak kecil yang baru berumur 2-3 tahun mungkin Bapak Ibu Saudara ya, dan sangat terjaga. Dan kita bedakan dengan anak yang dibiasakan mandiri. Mungkin anak usia 3 tahun atau 4 tahun, dia boleh bermain di luar rumah, boleh dibebaskan untuk memegang tanah, berjalan tanpa memakai sendal. Anak-anak di desa, dengan anak-anak yang mungkin bagi kita Bapak Ibu Saudara yang tinggal di kota, anak-anak yang sangat terjaga, atau kadang-kadang kita terlalu sayang kepada anak-anak kita sehingga kita sangat mengawasinya untuk melakukan tindakan tertentu yang mungkin menurut kita orang tua itu akan mencelakai dirinya atau menjadikan dirinya kotor. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang anak yang sangat terjaga ataupun anak yang sering dilayani usia 2 tahun atau 3 tahun mungkin atau bahkan 4 tahun. Anak itu karena mungkin terlalu disayang oleh orang tua, masih disuapin, mengambil sesuatu tidak mengambil sendiri, diambilkan. Karena kita sayang, tidak ingin anak kita capek atau apapun sehingga segala sesuatu kita lakukan untuk dia. Nah, ini adalah hal yang tidak melatih sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Alangkah lebih baiknya ketika seorang anak kecil kita sayang, oke, boleh, tetapi kita memperbolehkan dia mungkin mengambil sendok sendiri,
makan sendiri meskipun masih membutuhkan bantuan dari setiap kita. Maka anak yang sering dibiasakan untuk mandiri dengan pengawasan orang tua, bukan berarti maksud saya bukan mandiri dan tidak diawasi, mandiri dalam pengawasan kita. Bapak Ibu Saudara, dia akan berbeda dengan anak yang suka dilayani. Anak yang terbiasa mandiri, dilatih dan dibiarkan untuk dia melakukan sendiri sangat berbeda dengan anak-anak yang tidak biasa melakukan sendiri. Contohnya dalam hal makan. Anak usia 3-4 tahun ketika makan, anak yang sering dituntun terjaga tapi dibiarkan mandiri dalam pengawasan kita. Dia makan, kita ada di sampingnya, kita melatih dia mengambil sendiri sendok, nasinya, memasukkan ke dalam mulutnya. Ketika dia di luar rumah, mungkin ada di sekolah, itu akan sangat terlihat dan terbukti. Anak yang terjaga tetapi diarahkan untuk mandiri dengan anak yang selalu dilayani. Anak yang selalu dilayani tidak mengalami atau tidak mempunyai pengalaman untuk melakukan setiap kegiatannya secara mandiri. Maka dia akan selalu menjadi anak yang berdiam diri dan menunggu pertolongan gurunya mungkin atau orang lain yang dapat menolongnya. Itulah perbedaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan memberikan kita pengalaman-pengalaman. Saya melihat tayangan di sosial media, satu orang yang di dalam keluarganya, ya puji Tuhan karena memang keluarga ini adalah keluarga yang berkecukupan, mungkin punya pembantu yang banyak, sehingga orang tua selalu cenderung apa-apa pelayannya yang melakukan, sampai ketika dia berkeluarga, dia kumpul dengan teman-temannya, mereka makan bersama, ada buah-buahan, dan anak ini, saudara ini ya, dia ingin mengupas satu buah salak yang saya perhatikan. Di antara teman-temannya, dia tidak dapat melakukannya. Ketika ada kebersamaan bersama dengan orang lain, dia bingung harus bagaimana caranya, dari mana titik awalnya mengupas sebuah salak. Ini hal yang kecil Bapak Ibu Saudara, karena tidak biasa dilakukan dari kecil dan tidak mungkin dilatih, lebih dilayani, maka kecenderungan yang terjadi ketika ia dewasa tidak memiliki pengalaman dan dia tidak mampu melakukan sesuatu, meskipun itu dipandang kecil bagi teman-temannya atau orang lain yang melihatnya, dan ketika itu bukan diejek tapi ditertawakan oleh sesamanya. Masa buka salak saja tidak dapat melakukannya? Ya, dia menerima hal itu karena memang dia tidak dapat melakukannya. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Biarkan anak-anak kita melakukan sesuatu di dalam pengawasan kita, orang tua mereka, supaya apa? Mendapatkan pengalaman yang baru. Supaya ketika mereka ada di luar kita, karena tidak 24 jam kita harus mengikuti mereka, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi ketika mereka beranjak besar atau dewasa. Pengalaman di masa kecil dari anak-anak kita itu akan menjadi guru mereka pada waktu mereka besar. Apa yang mereka pernah lihat, apa yang mereka pernah lakukan, apalagi dengan bimbingan, maka mereka akan dapat melakukannya. Itu contoh sebagai seorang anak yang dibiasakan mandiri dengan dalam pengawasan. Ada contoh yang lain Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, karena firman Tuhan mengatakan orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak punya pengalaman hidup. Oleh karena itu, bagi kita orang yang sudah dewasa, ada hal-hal juga yang masih mengekor dalam hidup kita. Kebiasaan, tradisi atau aturan, larangan, ajaran-ajaran nenek moyang kita, aturan yang mereka terapkan dalam kehidupan keluarga atau dalam bermasyarakat. Contohnya ketika kita melewati kuburan, ini tradisi, bahkan diajarkan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendapatkan ajaran yang seperti ini ya. Ketika melewati kuburan, pohon-pohon besar, dikatakan harus mengucapkan permisi kalau melewatinya. Nah, saya bertanya kepada setiap kita, apakah itu ada ayatnya harus permisi ketika melewati sebuah kuburan atau pohon besar? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada ayat firman Tuhan yang mengajarkan ketika melewati sebuah pohon besar atau kuburan kita harus berkata permisi. Nah,
dan banyak hal yang lainnya yang merupakan tradisi atau aturan, ajaran, larangan yang dulu dilakukan oleh nenek moyang kita dan turun-temurun kepada anak cucu, bahkan sampai sekarang masih ada ajaran-ajaran yang seperti ini. Orang yang melakukan hal seperti ini maka tidak akan ada pengalaman keberanian melewati kuburan atau pohon besar tanpa berkata permisi. Lihat, di sana tidak ada siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Lalu siapa yang mendengarkan kita? Ya roh-roh yang lain. Apalagi kalau disertai dengan ketakutan, maka akan mempermudah sekali hal-hal yang dalam kegelapan itu menambah ketakutan kita. Berbeda dengan orang yang bijak. Mereka bermahkotakan pengetahuan firman Tuhan. Katakan, orang yang bijak memutuskan sesuatu. Meskipun ada ajaran seperti tadi, ajaran nenek moyang, tradisi yang turun-temurun. Akhirnya dilakukan setiap generasi. Harus klakson dan lain sebagainya. Karena tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, mereka akan hidup bangga dengan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka akan bangga dengan kepintaran mereka, dengan keputusan mereka. Karena orang yang bijak itu adalah orang yang mampu melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan merasa leluasa dan tidak merasa tertekan ketika melewati kuburan ataupun pohon besar atau apapun itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka akan hidup bebas, mungkin duduk-duduk pun atau lewat tengah malam pun. Mereka tidak ada tekanan ketakutan karena tidak hidup di bawah tradisi atau ajaran-ajaran nenek moyang kita yang mengajarkan kita untuk tidak memiliki pengalaman supaya berani melewati hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, hiduplah ya di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bagi saudara dan saya, tetap tinggal di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Dia kita mendapatkan hati yang bijak. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang tetap di dalam iman percaya kepada Tuhan, miliki banyak firman Tuhan dalam hidupnya, maka akan memiliki hati yang bijak, mampu membedakan mana yang layak dilakukan, mana yang benar, mana yang adalah kebenaran untuk dilakukan. Kalau itu bukan kebenaran, tidak perlu takut untuk melakukannya Bapak Ibu yang terkasih, atau tidak perlu takut untuk tidak melakukannya. Karena kita punya kuasa dari Tuhan, kita bebas hidup di dunia ini, tetapi hidup di dalam kebenaran. Sebab orang yang hidup di dalam kebenaran, maka dia akan bermahkotakan pengetahuan. Pengetahuan, mahkota adalah kebanggaan. Mahkota adalah kebesaran seseorang. Maka ketika kita memiliki pengetahuan yang berasal dari Tuhan, itu adalah mahkota bagi kita, kebanggaan kita. Kemanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang berpengetahuan. Karena kita miliki hati yang bijak, yang diberikan oleh kehadiran Tuhan Yesus dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia untuk mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri renungan kita pada hari ini di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami menjadi orang yang tidak berpengalaman, kami mendapatkan kebodohan. Oleh karena itu kami mau memiliki hati yang bijak di dalam Engkau, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak takut melakukan apapun, dan mau bertindak sesuai dengan pimpinan Tuhan, supaya kami mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik dalam hidup kami, supaya kami dapat juga melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah keluarga GPDL Sada Magelang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.